Bapak, Ya, Bapak sebelumnya maaf ya Pak kalau kondisinya lagi di mobil. ya, nggak apa-apa. Oh, ya Pak, Bapak benar ya ayahnya dari Kak Faza? Iya betul. Oke Pak, makasih banyak sebelumnya Pak atas waktunya udah nyempetin waktu juga. Ya, sama-sama. Oke. Ya Pak, perkenalkan sebelumnya saya Nadif, mahasiswa dari BINUS University. Nah, di sini tuh kami kebetulan lagi ada project tentang kami meneliti soal kebiasaan warga dalam pengolahan limbah rumah tangga dan itu tuh dampaknya ke kualitas air di Sungai Cikapundung. Makanya kami membutuhkan beberapa data dari PDAM Tirtawani Kota Bandung, Pak. Oke, cuma mungkin kalau data seharusnya tidak by wawancara ya, Iya, harusnya Pak. bersurat ya. Kira-kira itu eh, Binus University juga teman sekelompoknya Nadif. Sebetulnya kami bukan butuh data, tapi kami butuh perspektif atau pandangan dari PDAM terkait pengelolaan limbah rumah tangga di suatu desa di Cikapundung, Pak. Oke, Baik, Pak. Jadi sebelumnya judul penelitian kami itu kebiasaan warga dalam mengelola limbah rumah tangga terhadap kualitas air. Maksudnya kualitas air itu adalah kualitas air pakai yang mereka gunakan sehari-hari. Karena ketika kami riset, kami menemukan bahwa Sungai Cikapundung, Sungai Cikapundung itu merupakan sumber mata air PDAM. Betul ya, Pak? betul. Ya, Nah, dari hasil riset kemarin tuh kami tuh sudah mewawancarai beberapa warga yang ada di bantaran Sungai Cikapundung hmm. dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya mau ada banyaknya atau tidak ada banyak atau tidaknya sampah yang ada di sungai, mau mereka mengelolanya bagaimana, ya mengelola limbah rumah tangga mereka itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kualitas air yang mereka gunakan. Oke, Tuh, bantaran Cingapundungnya di mana kemarin ambil ininya, sampelnya? ya, yang di Tabel Batil, Sorry, putus-putus ya, di mana? yang di sebelah Babakan Siliwangi, Pak, yang ITB. Oh, oke. Ya, nah kami ingin tahu apakah dari pihak PDAM sebenarnya
dengan cara apakah berpengaruh terhadap pengelolaan air sungai menjadi air layak pakai untuk masyarakat, itu tuh dalam masyarakat mengelola limbah tuh itu sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap pengelolaan airnya gitu. Waktu kemarin wawancara dengan masyarakat, itu mereka pakai air PDAM atau air sumur atau apa? 90% menggunakan air PDAM, Pak. Oke. Teman-teman ini dari jurusan apa ya? Maaf Pak sebelumnya. Kami dari jurusan Digital Business Innovation di BINUS Ah, Bandung. oke. Iya, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau perlu kami jelaskan, jadi PDAM itu tugasnya adalah mengolah air baku, lalu menjual air bersih atau air minum gitu ya. Nah, sumbernya itu Iya, kan mulainya bisa dari sungai atau dari mata air. Nah, ketika teman-teman kemarin melakukan wawancara ke masyarakat yang ada di bantaran Sungai Cikapundung, tapi segmennya itu sudah sampai di Babakan Siliwangi, itu sudah terlalu hilir sebetulnya. Karena sumber air kami itu kan eh, menggunakan Sungai Cikapundung yang memang bagian hulunya lah, gitu ya, lebih atas lagi. Kalau teman-teman pernah main ke Dago Pakar, itu instalasi kita itu ada di Dago Pakar. Nah, apa intake untuk masuk ke instalasi pengolahan airnya itu ada di Bantar Awi salah satunya. Lalu pengaruhnya apa terhadap pengolahan air bersih atau air minum ya ada di Kota Bandung? Nah, saat ini itu memang belum clear ya terkait siapa yang berwenang untuk eh, mengelola kualitas air sungai. Kalau memonitor itu jelas tugasnya DLHK. Tapi untuk melakukan penindakan itu kan sempat dibuat yang namanya Citarum Harum untuk Sungai Citarum gitu ya. Tapi apakah di sungai-sungai lain dilakukan ya teman-teman mungkin bisa riset sendiri nantinya. Dan ini juga eh, bagian dari fungsi pengawasan BBWS biasa harusnya ya. Kalau dulu zaman masih namanya Kementerian PUPR itu ada namanya Balai Besar Wilayah Sungai yang mengawasi dan juga mengontrol penggunaan atau pemanfaatan air sungai gitu ya. Nah, masalahnya memang saya dalam disertasi saya itu pernah bicara mengenai namanya collaborative governance ya, untuk sama-sama gitu, antara dinas tingkat kota, siapapun yang berwenang atas sungai itu, dinas tingkat provinsi maupun tingkat pusat untuk mengelola eh, kualitas dan kuantitas air sungai, termasuk PDAM juga. Walaupun PDAM tidak punya kewenangan gitu ya untuk menegakkan eh, regulasi terkait kualitas air sungai. Dampaknya hari ini untuk intake Bantar Awi contohnya yang di instalasi pengolahan air Dago Pakar itu punya tingkat cemaran beban organik yang tinggi. Kenapa? Karena di atasnya itu banyak pertanian dan peternakan. Banyak limbahnya itu yang dibuang ke sungai ya. Hasil airnya hijau. Memang mungkin masyarakat tidak merasakan dampaknya. Kenapa? Karena kan airnya kami olah dulu di PDAM ya. Tapi yang jadi pengaruh apa? Instalasi kami dulu mungkin dibangun sekitar tahun 80-an itu tidak didesain untuk beban pencemar seberat hari ini. Itu artinya instalasi kami juga bisa overwork gitu ya. Selain itu, untuk mengolah air sungai yang memang cemarannya tinggi, itu butuh bahan kimia yang lebih banyak dan kualitasnya harus lebih baik juga. Artinya cost-nya juga akan jadi lebih besar terhadap sistem pengolahan air minumnya.
Selain itu, selain bahan kimia seperti PaC juga dibutuhkan bahan kimia seperti klorin ya untuk sebagai desinfektan airnya ya. Itu juga sama, butuh dosis yang lebih tinggi sehingga cost-nya juga akan lebih besar. Dampaknya terhadap masyarakat mungkin akan adanya kenaikan tarif terkait itu ya, tarif air minum. Yang mana tahun ke tahun harga terus naik kan ya, harga transportasi untuk pengiriman bahan kimia, harga energi untuk pembayaran listrik, instalasi, dan lain-lain. Itu semakin berat nantinya. Bukan hanya untuk PDAM, tapi juga untuk masyarakat. Di tahun 2024, kami itu belum mencapai full cost recovery. Artinya biaya yang kami produksi itu dengan harga jualnya itu masih minim. Nah, tapi per tahun 2025 ini alhamdulillah kami sudah dapat menyesuaikan tarif sehingga sudah bisa dikatakan mendekati FCR lah, mendekati full cost recovery. Tapi kan ini tidak akan bertahan lama. Kalau inflasi semakin tinggi tentunya biayanya juga akan semakin tinggi dan dampaknya ke masyarakat juga akan semakin terasa. Jadi memang kita perlu mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan kita itu berpengaruh juga terhadap mereka gitu. Baik, Pak. Dari yang saya tangkap, mungkin dampak dari pengelolaan limbah rumah tangga yang kurang baik itu dampaknya itu ke cost yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang. Dan dampak untuk masyarakatnya bukan terkait kualitas air, namun pengeluaran dalam penggunaan air lagi gitu ya, Pak ya. Iya, mungkin selain cost juga ya yang di-highlight paling utama ya betul kualitasnya ya. Iya, Ini dampak akhirnya memang terhadap cost dan terhadap kesehatan juga. Sekarang, jadi kalau jadi misalkan teman-teman tahu, ketika terjadi hujan besar misalkan di Bantarawi itu ya, mengakibatkan banjir bandang. Nah, banjirnya itu nggak cuma air yang datang, tapi juga kadang bisa lemari, bisa kasur, bisa berbagai sampah yang besar-besar itu datang ke intake sehingga menghambat berjalannya produksi. Nah, kuantitasnya pun akhirnya turun. Jadi bukan hanya kualitasnya yang turun, tapi kuantitasnya juga turun. Dampaknya tadi terhadap cost, terhadap kesehatan juga bisa berdampak ya. Artinya ketika kami tidak mampu lagi menanggulangi beban pencemar yang dihasilkan dari lingkungan, artinya kan kualitas yang dihasilkan untuk air minum juga menurun. Nah, ini kan bisa berdampak pada kesehatan masyarakat ya. Bisa berdampak pada penyakit kulit, diare, dan penyakit lainnya. Ya, baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kami ingin menanyakan standar kualitas air yang baik dari pihak PDAM itu seperti apa sih, Pak? jadi ini digunakan oleh semua PDAM ya. Untuk air minum yang kami hasilkan, itu harus memenuhi peraturan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi itu memang digunakan secara nasional ya. Kalau untuk air bakunya sebentar. Ya, itu adalah PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu sih yang digunakan untuk kualitas air PDAM ya. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Pak, izin. Baik Bapak, maaf sebelumnya berdasarkan dari yang saya tangkap penjelasan Bapak tadi itu, mungkin kan kalau untuk
proses pengolahan airnya itu tuh bisa berdampak mungkin kayak ke ada halangan dari emang kualitas airnya atau halangan dari sampah-sampah yang lewat. Nah, setelah diproses oleh PDAM, itu untuk mengalirkan ke masyarakat itu tuh ada halangan nggak Pak atau ada hambatan lain? Maaf Pak, terima kasih sebelumnya. Kalau setelah dari produksi, dari instalasi ya, untuk sampai ke rumah masyarakat itu hambatannya yang paling utama adalah kebocoran ya, kebocoran pipa. Nah, ini faktornya banyak. Bisa jadi dari faktor usia pipa, dari faktor manajemen tekanan yang kurang baik, gitu ya, dan juga faktor material dari pipanya, gitu. Jadi itu banyak faktor. Tapi hari ini memang yang paling utama adalah karena jaringan pipa itu umurnya sudah tua. Mungkin ada yang lebih dari 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Dan bahannya mungkin terbuat dari asbestos semen. Itu bahan yang memang seharusnya hari ini sudah tidak dipakai lagi gitu. Tapi karena biaya investasi yang sangat besar, tidak memungkinkan untuk kami mengganti seluruh pipa sekaligus ya. Pernah dilakukan penelitian untuk mengganti pipa semuanya itu kurang lebih 1 triliun ya untuk wilayah Bandung Utara saja, tidak seluruh kota Bandung. Ini itulah hambatannya. Oke, baik Bapak. Sebelumnya juga dari hasil wawancara kami dengan beberapa masyarakat di daerah sana tuh kami mendapatkan info kalau ada di satu RT itu tuh masih terhambat untuk proses apa pengaliran airnya mungkin seperti kayak misalkan airnya cuma ada di jam-jam tertentu. Itu gimana ya Pak? Kendala dan lain-lainnya. Itu yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa memang kualitas lingkungan hari ini itu kan eh, menurun karena daya dukung lingkungan kita juga menurun. Diakibatkan karena ya satu terutama perubahan iklim ya. Sekarang kalau teman-teman bisa lihat, bisa teliti ke belakang gitu ya, musim kemarau itu bisa sangat ekstrim. Kekeringan bisa terjadi di mana-mana ya. Dan itu sangat berpengaruh untuk kita PDAM mengolah air ya. Kita kan hanya mengolah air, tidak mendatangkan air kan. Yang kedua itu juga karena uh, tingginya demand dari masyarakat. Artinya saat ini uh, populasi masyarakat di Kota Bandung itu kan terus meningkat. Dengan mungkin dulu desain yang dibuat untuk instalasi ini tidak digunakan untuk mencakup masyarakat dengan jumlah hari ini. Ini kan dibangun mungkin 50 tahun lalu, 60 tahun lalu oleh Belanda gitu ya. Nah, akhirnya kita perlu alternatif baru untuk mendatangkan air ke masyarakat. Gitu. Untuk teman-teman, untuk masyarakat yang ada di Babakan Siliwangi, ya memang dilakukan penggiliran supaya apa? Kami bisa membagi rata dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung yang lainnya. Karena kami juga terikat dengan izin pemanfaatan air sungai ya. Itu semua ada izinnya. Tidak boleh lebih dari debit yang diizinkan. Untuk membagi semua rata sesuai dengan kebutuhannya, ya kami lakukan penggiliran. Karena hari ini air baku yang tersedia itu memang hanya segitu. Kalau kita lihat, Bandung itu tidak punya sumber air baku secara administratif ya. Di wilayah area kota Bandung itu tidak ada sumber air baku. Semuanya adanya di kabupaten. Instalasi Dago Pakar, Badak Singa, itu semua sumber airnya dari Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini kan perlu koordinasi. Dan itu juga sama, mereka juga di kabupaten membutuhkan air. Artinya apa? Memang kondisi iklim kita hari ini sudah krisis. Ya. Sehingga perlu bijak dalam menggunakan air dan juga mengolah air. Rekomendasinya adalah yang disarankan oleh PDAM itu agar masyarakat memiliki penampungan ya seperti ground tank atau toren ya supaya bisa memenuhi kebutuhan harian. Baik Bapak. Oh,
Tadi juga highlight apa yang Bapak bicarakan tentang debit air, itu standar untuk debit air yang akan dialirin itu kira-kira berapa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Untuk 100 eh, 100 sambungan rumah itu 1 liter per detik untuk setiap 100 sambungan rumah ya. Jadi kalau di Bandung ada berapa puluh juta tuh ya, masyarakat Kota Bandung anggapnya, kita anggap 3 juta ya hari ini. 3 juta dengan satu rumah anggapannya 3 orang, itu kan ada 1 juta sambungan. Berarti kurang lebih kita butuh berapa? Oh, 10.000 ya. 10.000 liter per detik, kan itu sangat besar ya. Nah, kita belum, yang hari ini tersedia itu kurang lebih ada di angka sekitar 2.400 liter per detik. Baik, Bapak. Mungkin izin bertanya, dari apa yang kita melihat dari pendapat masyarakat itu tuh, kenapa mereka masih rata-rata 90% masih membuang limbah ke sungai karena itunya tidak adanya fasilitas septic tank kan Pak, dan dari pemerintah. Nah, kami ingin menanya harapan Bapak buat kedepannya tentang penerapan-penerapan fasilitas itu dari pemerintah dan harapan dari PDAM-nya bagaimana Pak? Baik. Jadi kalau dari Perumda Tirta Waning sendiri ya, sebetulnya kami kan sudah menyediakan eh, saluran air limbah ya, untuk masyarakat. Itu yang hilirnya ada di IPA Bojong Soang. Nanti teman-teman boleh googling lah. IPA Bojong Soang itu IPA terbesar se Asia Tenggara dulu. Kalau sekarang mungkin ada yang lebih besar di negara lainnya. Baik, Tapi terbesar ini bukan bukan berarti terbaik, ya, karena memang sistemnya itu kami masih menggunakan stabilization pond. Dan oke, memang untuk mengolah air limbah itu biayanya lebih besar dibandingkan mengolah untuk air bersih atau air baku dari sungai. Sebetulnya itu sudah disediakan. Selain itu juga hari ini kan di Kota Bandung ada DPKP ya, Dinas Pemukiman dan Perumahan ya, itu mereka juga menyediakan program septic tank komunal hmm, ya untuk ya, masyarakat. ya betul, Namun memang kadang juga keterbatasan karena lahan, kalau yang saya dengar dari teman-teman DPKP ya. ya betul Pak. Jadi mungkin sebetulnya masyarakat juga perlu tahu dan perlu kita uji Hmm, eh, pengetahuannya mengenai pengelolaan air limbah ini sendiri. Hari ini kami bekerja sama dengan Kota Kawasaki, Jepang, hmm, dalam hal memberikan edukasi untuk pengelolaan air limbah di Kota Bandung. Kami menargetkan edukasi ini untuk masyarakat di level anak-anak di kelas 4 SD supaya apa? Menjadi kebiasaan mereka ketika dewasa. Nah, ini memang penting. Kenapa? Karena seringkali juga yang eh, kami highlight terkait pengelolaan air limbah atau limbah dalam rumah tangga itu bukan hanya terkait eh, tidak ada aksesnya, tapi juga ketidakmauan dan ketidaktahuan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama bangun. Ya. Untuk kita yang lebih ini ada baiknya kita membuat gerakan-gerakan yang memang bisa membantu masyarakat untuk mengetahui apa sebetulnya dampak eh, dari pengelolaan limbah atau sampah yang tidak bijak dari rumah tangga kita sendiri dan baik. berapa besarnya gitu. Selain edukasi ke masyarakat, Bapak mengharapkan tindakan apa nih Pak yang harus dilakukan oleh warga dalam proses pengolahan itu? Ya, harapannya masyarakat juga dapat mampu mendukung program pemerintah hari ini. Kalau kita lihat wali kota hari ini kan sangat ingin program sampah hari ini habis hari ini. Namun sayangnya memang Kota Bandung ini belum punya eh, landfill sendiri ya. Ya, betul. Dan ya, tapi alhamdulillah memang Pak Wali sudah menginisiasikan untuk adanya nanti insinerator. Artinya tempat pengolahan sampah yang dibakar Ya, ya di Gede Bage. Nah, ini kita semua harus dukung dengan cara apa? Memilah, memilah sampah gitu ya. Mulai dari yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Itu perlu edukasi juga untuk masyarakat. Artinya semua dibangun dari kebiasaan. Saya kira seperti itu ya. baik. Ya, betul.
Oke, Bapak, mungkin sekian pertanyaan dari kami, Pak. Oke, Sebelumnya kami berterima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktu dan memberikan ilmu baru buat kita juga. ya terima kasih juga ya. Iya, Bapak. Mungkin ini sangat berarti buat kita wawancara dengan Bapak untuk tugas kita dan mungkin ilmu baru juga buat kita sebagai selebihnya kita anak bisnis gitu kan, Pak. Iya, Mempelajari ilmu baru soal lingkungan gitu. sama-sama. Saya juga jadi ada ini ya insight ya dari bisnis seperti apa. Iya. Oke, Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Maaf mengganggu waktunya dan makasih juga udah meluangkan waktunya Bapak. Sama-sama. Kami pamit ya Bapak. Iya. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.